Di episode yang lalu, kita membahas tentang bagaimana otak bekerja ketika merasa bingung. Dan sekarang kita akan membahas tentang apa yang terjadi dengan otak kita saat kita dalam keadaan marah. Marah sering dianggap sebagai emosi negatif yang harus dihindari. Orang yang marah dianggap tidak dewasa, tidak sabar, atau tidak bisa mengontrol diri. Padahal, marah bukan sekedar emosi meledak. Marah adalah respon biologis yang sudah ada jauh sebelum manusia. Saat marah muncul, otak tidak bertanya apakah itu pantas atau tidak. Otak hanya melakukan satu hal, yaitu dengan bereaksi. Dan dari reaksi itu melibatkan banyak sistem di dalam otak dan tubuh. Bukan hanya perasaan di dada atau kata-kata yang keluar dari mulut. Tapi hal penting yang sering disalahpahami, marah tidak langsung muncul karena kejadian, tapi karena cara otak menafsirkan kejadian. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tapi hanya satu yang marah. Nah, lantas kenapa ya? Karena otak lebih dulu bertanya, apakah ini ancaman? Apakah ini tidak adil? Apakah aku yang dirugikan? Jika jawabannya iya, maka proses marah langsung dimulai. Marah bukan refleks kosong. Marah adalah hasil penilaian otak terhadap situasi. Begitu otak menilai dari ancaman atau ketidakadilan, amigdala langsung aktif. Amigdala adalah bagian otak yang bertugas mendeteksi bahaya. Ia bekerja sangat cepat. Masalahnya, kecepatan ini sering mengorbankan akurasi. Amigdala tidak menunggu bukti lengkap. Ia lebih memilih bereaksi cepat daripada memastikan kebenaran sepenuhnya. Normalnya, emosi dikontrol oleh prefrontal cortex. Di bagian otak yang bertugas berpikir secara rasional, tetapi saat marah, aliran darah ke prefrontal cortex berkurang, aktivitas logis melemah. Akibatnya, kita sulit berpikir jernih, sulit mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dan biasanya, kita menjadi lebih impulsif. Inilah kenapa saat marah, kita sering berkata atau melakukan sesuatu yang kita sesali setelah emosi mereda. Bahkan, kita bisa berubah menjadi orang jahat. Tapi itu karena sistem kendali kita sedang menurun. Marah tidak hanya terjadi di kepala, tubuh pun biasanya ikut juga bereaksi. Hormon stres seperti adrenalin dan kortisol semuanya dilepaskan. Efeknya, jantung menjadi berdetak lebih cepat, otot pun ikut menegang, nafas menjadi dangkal. Tubuh bersiap-siap untuk melawan, membela diri, dan siap juga untuk menyerang. Padahal, di dunia saat ini, ancaman seringnya hanya berupa kata-kata atau situasi sosial. Tubuh kita bereaksi seolah bahaya fisik nyata sedang terjadi. Saat marah, otak kita tidak netral. Otak mulai menyaring informasi, mencari pembenaran, memperbesar kesalahan orang lain. Hal positif pun diabaikan. Nuansa hilang, dunia terasa hitam putih. Ini disebut emosional bias. Kita tidak melihat kenyataan apa adanya, tapi sesuai dengan emosi yang sedang aktif. Itulah kenapa marah sering terasa benar saat kita mengalaminya, meskipun belakangan terlihat berlebihan. Marah bukan emosi yang berdiri sendiri. Otak manusia sangat peka terhadap ekspresi orang lain. Melalui mirror neurons, kita secara tidak sadar meniru emosi sekitar. Satu orang marah bisa membuat satu ruangan ikut tegang. Nada suara naik, bahasa tubuh mengeras, dan otak orang lain ikut masuk mode waspada.
Inilah kenapa konflik sering membesar, bukan karena masalah awalnya, tapi karena emosi yang saling memicu. Banyak orang yang memilih memendam marah karena dianggap lebih dewasa. Tapi dari sisi otak, emosi yang ditekan tidak otomatis hilang. Malah yang terjadi justru aktivitas stres tetap tinggi, ketegangan mental bertahan, emosi muncul dalam bentuk lain, seperti mudah tersinggung atau ledakan di waktu yang tidak tepat. Otak membutuhkan cara aman untuk memproses marah, bukan sekedar menekannya. Menariknya, marah sering menutupi emosi lain. Di balik marah, sering ada takut, kecewa, atau rasa tidak berdaya. Saat otak merasa tidak punya kontrol, marah menjadi emosi pelindung. Marah memberi rasa kuat, tegas, tidak lemah, padahal akar masalahnya sering bukan kemarahan itu sendiri. Marah tidak bisa dimatikan dengan logika semata. Otak perlu waktu dan sinyal keamanan serta penurunan rangsangan. Hal sederhana seperti memperlambat nafas, menjauh sebentar dari pemicu, atau menggerakkan tubuh membantu menurunkan aktivitas amigdala dan mengaktifkan kembali prefrontal cortex. Tenang, bukan berarti kamu kalah sebenarnya. Dan caranya adalah dengan tenang. Tenang berarti kendali kembali ke tangan kita. Marah bukan tanda kamu buruk. Marah adalah sinyal. Yaitu sinyal bahwa ada batas yang dilanggar, ada nilai yang tersentuh, dan ada kebutuhan yang memang tidak bisa terpenuhi. Masalahnya bukan pada marahnya, tapi pada apa yang kita lakukan saat marah. Saat kita memahami apa yang terjadi di otak, kita punya jarak antara emosi dan tindakan. Dan jarak itulah kita bisa memilih respon yang lebih sadar. Kalau kamu pernah menyesali kata-kata yang keluar saat marah, ingat, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena otak kamu sedang berada dalam mode bertahan. Subscribe kalau kamu ingin lebih belajar memahami emosi dan pikiran.